binasa, di saat-saat sangat berbahaya, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda, tinggalkan saya. Amin, saudara-saudari. Tidak akan. Dalam saat bahaya yang luar biasa, yang bisa mempermalukan Anda, tidak akan ditinggalkan. Terbukti, kalau saya waktu itu salah membaca satu kalimat saja. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saya mengalami malu yang luar biasa. Bayangkan misa masih konsekrasi, masih doa syukur agung, tiba-tiba meloncat penutup. Bagaimana, saudara-saudara yang terkasih? Karena saya tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Tagalog. Saya hanya melayani. Saudara-saudara yang terkasih, tapi Tuhan melindungi saya. Peristiwanya sederhana saja, tetapi luar biasa dan sangat menakjubkan. Saudara-saudari, untuk menutup renungan di hari Minggu panggilan ini, percayalah, Tuhan teman seperjalanan Anda. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Percayalah, saudara-saudara terkasih, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan membuat kita malu dan melindungi kita. Tetapi cara pandang kita, cara melihat kita harus seirama, sefrekuensi dengan Tuhan. Kita harus pakai kacamata cara pandang ilahi, bukan cara insani. Kalau insani itu gampang baper, gampang mengeluh, gampang kacau dan lain sebagainya. Tapi cara pandang ilahi adalah belajar melihat bahwa segala sesuatunya baik di dalam Tuhan. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Minggu Paskah keempat dan juga hari Minggu Panggilan. Dan tema hari Minggu Panggilan ke-59 saat ini adalah dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Juga kami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya juga hari ini mengadakan pesta nama paroki. Saudara-saudara yang terkasih, apa itu hari Minggu Panggilan dan apa artinya panggilan itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus? Bacaan-bacaan pada hari ini juga semakin memantapkan kita akan arti Tuhan memanggil kita. Marilah kita hening sejenak, kita menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Hari Minggu Panggilan dan temanya menjadi teman seperjalanan. Wah, luar biasa saudara-saudari yang terkasih. Dan dalam bacaan-bacaan, terutama dalam bacaan Injil, kita mendengar satu kalimat yang memberikan bukan hanya hiburan, tapi peneguhan kekuatan. Yaitu apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, siapa sebenarnya kita? Itu. Kok Yesus begitu sayang sekali dengan kita? Hal ini yang kadang-kadang membuat saya pribadi dalam menjalani panggilan tadi, panggilan yang saya alami, selalu bersyukur. Makanya kalau temanya menjadi teman seperjalanan, Yesus menjadi teman seperjalanan saya, dan saya juga menjadi teman seperjalanan Yesus. Anda juga demikian, saudara-saudara yang terkasih. Semangat untuk terus berjuang, tidak memikirkan capek, tidak memikirkan lelah, dan terus berjuang. Saudara-saudari, bukan saya suka iseng atau kepo dengan hal-hal yang bagaimana, tidak. Tadi sebelum berangkat ke sini, karena dari seminari, dari tempat saya ke Paroki Yesus Gembala Baik itu, karena saya kan tugas di seminari, ke Paroki Yesus Gembala yang Baik itu kurang lebih hampir 9 kilo, saudara-saudara. Ya nggak jauh juga sih ukurannya. Bagi orang di Kalimantan 9 kilo itu nggak jauh. Nah, tapi begitu banyak lampu merah. Nah, waktu itu saya berhenti persis di belakang. Makanya tuh saya sering kagum dengan supir-supir truk. Di baknya truk itu, saudara-saudari, ada tulisan yang bagus sekali. Bagus sekali. Yaitu tulisannya begini. Jangan pedulikan sulitnya saya di perjalanan. Tapi bersyukurlah saat melihat senyum saya datang pulang ke rumah. Jadi bagus sekali. Jangan pedulikan sulitnya saya di perjalanan, tapi bersyukurlah
saat bertemu saya, saat melihat senyum saya pulang kembali ke rumah. Saudara-saudari yang terkasih, itu gambaran cerita seorang suami yang bekerja dengan keras. Udahlah, istri itu gak usah repot memikirkan sakitnya, susahnya suami punya. Yang penting pada saat pulang suaminya tersenyum, gitu loh. Itu bagus sekali saudara-saudari. Sama dengan kami para romo gitu loh. Anda mungkin berpikir, wah romo lulus begini, romo paroki anak romo. Tenang aja saudara-saudari. Kami tetap berusaha untuk tersenyum saudara-saudari. Tersenyum. Artinya apa? Ya kita tersenyum karena menjalankan sesuatu yang indah. Karena mengikuti panggilan Tuhan itu indah, bro, sis, opa, oma. Romo ini yang benar. Iya saudara-saudara yang terkasih. Kan berkali-kali saya selalu bilang, ini kan soal cara pandang, soal mindset, soal kerangka berpikir. Kalau Anda melihat itu susah, susah. Kalau Anda melihat enak, enak. Kalau Anda melihat itu indah, indah. Anda melihat gelap, gelap. Tergantung Anda memandang situasi persoalan hidup itu. Makanya saya sangat terhibur dengan kata-kata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dengarkan suara Tuhan. Makanya kan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, namaku, namamu. Saudara-saudari, Tuhan itu memanggil kita seperti Samuel, Samuel, atau Musa dipanggil Tuhan, atau Yeremia, atau Yesaya, atau nabi-nabi. Anda pun dipanggil Tuhan, saudara-saudari. Dipanggil Tuhan bukan berarti mati, saudara-saudari. Dipanggil, karena dipanggil, Romo, saya takut dipanggil Tuhan. Karena apa? Mati. Ya bukan itu, saudara-saudari terkasih. Dipanggil itu artinya dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan Tuhan. Seproyek dengan Tuhan, kalau bahasanya orang sekarang itu proyek, saudara-saudari. Tuhan itu punya proyek loh, karya keselamatan manusia. Dan Anda dan saya dipanggil untuk ikut dalam proyek. Bayarannya apa, Romo? Tinggi bayarannya, nggak ternilai di surga. Aduh, Romo nggak sabar nunggunya. Ya kalau ingin cepat mati, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah indahnya hidup. Yaitu pada saat kita menyadari panggilan hidup kita, yaitu apa? Menjadi teman seperjalanan Tuhan. Wah, saudara-saudari, saya kalau ingat sekian tahun yang lalu, awal-awal saya masuk seminari, saudara-saudari, saya rasanya, aduh Tuhan, kok bisa saya yang terpilih? Dari paroki saya, karena paroki saya termasuk paroki di Purworejo sana itu pencetak para seminar juga. 7, sama-sama dengan saya. Dan yang 6 ini, mungkin teman-teman saya mungkin ikut, saya nggak ngerti. 6 ini, aduh Tuhanku dan Allahku. Ya Miss Dinar lah, ya OMK yang rajin, pokoknya termasuk aset gereja, saudara-saudari. Sedangkan saya enggak. Saya ini termasuk, makanya jujur, mohon maaf ini sekaligus buka rahasia ya, saudara-saudari, I love you full. Saya buka rahasia sedikit. Saya dulu waktu kecil nggak aktif, nakal, saudara-saudari. Ini beberapa ada yang mengikuti misa saya tahu, karena penggemar salah satu ikut misa saya itu teman-teman saya, tahu yang namanya lulus Widodo itu bagaimana. Hello. Makanya saya itu malu kalau jadi, jadi saudara-saudara terkasih, saya nggak rajin, ya nggak pernah jadi Miss Dinar, bukan anak OMK yang rajin. Saya itu rajin akhir-akhir saja. Itu pun gara-gara pastor parokinya mencari saya ke rumah saya. Gimana tuh si lulus itu? Pak, kok anaknya nggak pernah kelihatan? Iya, saya susah itu, anak saya itu kemana-mana terus. Jadi akhirnya suatu hari saya dijebak, saudara-saudari, dijebak untuk datang ke gereja, untuk mau ke gereja. Anda baru tahu kan? Nanti Anda, ternyata orang lulus begitu. Apa boleh buat, saudara-saudara yang terkasih? Saya kan nggak bisa menghindari masa lalu saya, begitu. Tapi terbukti yang penting sekarang, jadi romo. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Apa yang terjadi? Dijebak saya ini. Dijebak oleh siapa? Oleh pastor paroki. Dibilangnya katanya ada acara makan-makan, pokoknya gini-gini. Ikutlah saya. Ternyata apa, saudara-saudari? Di situ ada pendaftaran ikut retret orang muda. Ya, pokoknya udah dibayar, ikut aja lah. Ikut yuk. Kenapa nih ada satu mengundurkan diri? Nggak tahu bohong atau tidak. Ikut, pokoknya akunya ikut. Ternyata itu retret panggilan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Terjebaklah saya di dalam suasana panggilan pada saat itu. Akhirnya ya, karena pastor paroki, pastor pemberi retretnya, pastor Cherry, Omi mungkin ada yang kenal, itu begitu luar biasa memberi retret, sehingga akhirnya tergeraklah saya, nangis-nangis macam-macam. Akhirnya besoknya pintar tuh pastor paroki saya itu, Romo Hadi MSC, mungkin ada yang kenal. Langsung saya besoknya itu setelah retret diajak main ke Mertoyudan, Magelang. Dan luar biasanya di situ ada lapangan basket, saya suka main basket, ada lapangan bola, saya suka bola. Terus ada ekstrakurikuler silat, saya suka main silat dan lain sebagainya. Akhirnya tertariklah saya ke situ. Akhirnya mendaftarlah saya ke seminari bersama 6 teman saya yang setengah kudus itu. Setengah kudus, saudara-saudari. Mereka tuh begini kepalanya, ada yang miring dikit. Kalau saya begini kepalanya, nggak jelas, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Pertama kali datang para panitianya yang dari para seminaris lama itu
Lihat saya aja, kok gini kok menjadi romo. Begitu saya dibully. Tampak nggak meyakinkan, memang nggak meyakinkan saya ini. Pokoknya nggak jelas, saudara-saudari. Anda tahu di tes, saya baru dibongkar rahasia. Ternyata semuanya itu jelek nilainya. Hanya satu yang bagus. Tes IQ. Cerdas ternyata. Yang lain banyak, karena saya asal kerja saja. Nah, itu yang membuat saya akhirnya diterima. Yang lain gampang bisa dipelajari kata romonya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang. Apakah saya bangga dengan ini? Tidak, bukan soal bangga di sini, tapi saya bersyukur, saudara-saudara. Tuhan memilih saya dan mengikuti saya, dan saya merasa selama panggilan ini, saudara-saudara, jadi benar-benar dengar dia panggil nama saya. Itu saya benar-benar merasakan panggilan itu, saudara-saudari, dan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara-saudari, bukan hanya saya, Anda pun yang dipanggil sebagai umat-umat Katolik, sebagai awam-awam Katolik yang luar biasa, pasti disertai Tuhan selalu. Amin, saudara-saudari. Tuhan akan selalu menyertai Anda, menjadi teman seperjalanan Anda. Anda pun menjadi teman seperjalanan Tuhan. Saya menyadari dan banyak peristiwa dari hidup saya selama 25 tahun menjadi romo itu, bagaimana Tuhan menyertai saya. Nah, saya pernah sharing, mohon maaf kalau umat yang pernah dengar sharing saya, jangan merasa, romo cerita diulang-ulang. Tidak, kalau sesuatu yang baik, why not? Mengapa tidak saya ulang? Pengalaman waktu saya di Filipina, saudara-saudari. Jadi puji Tuhan, saya pernah tahun 2005 diberi kepercayaan Bapak Uskup untuk belajar di Filipina. Saudara-saudari, saya dikirim ke Filipina baru 1 bulan pada waktu itu, bulan pertama. Uang saku saya sudah habis, saudara-saudari. Uang sakunya dan Bapak Uskup saya itu mengirim kami uang itu 2 bulan sekali. Jadi uang bulan pertama sudah habis karena saya beli kasur kan kos, beli macam-macam itu habis duitnya. Nggak ada duit lagi. Anda tahu kos di luar negeri? Hello, nggak punya duit, nggak ada saudara, belum kenal. Bahasa Inggris masih kacau balau, apalagi di sana bahasa Tagalog. Mati sudah, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi saya kan harus hidup. Harus nunggu 1 bulan lagi kelaparan lah ya. Gimana makan tiap hari cuma nasi aja, kasih air, kasih garam dikit gitu saya makan waktu itu. Tapi saya bilang, waduh ini 1 bulan lagi Bapak Uskup baru kirim duit ini. Pikir gitu saya kan. Tapi saya harus bekerja. Saya berdoa, Tuhan, saya ingat lagu itu kan, pertolonganmu begitu aduh Tuhan, tolong. Masa aku kelaparan di negeri orang sebelum begitu. Ternyata Tuhan mendengarkan doa saya, saudara-saudari. Sore itu, tiba-tiba saya lagi jalan-jalan di kampus, teman saya romo dari Nigeria sakit. Sehingga seharusnya dia misa di suatu paroki. Cari pengganti nggak ada, adanya saya. Saya ditawari, oke, barang baru 1 bulan. Belum pernah bisa bahasa Inggris. Hanya bisa jadi umat saja. Berangkat saya, berangkat bodoh amat. Nekat. Langsung dijemput, ketemu pastor paroki. Apa bilangnya? Kalau bahasa Inggris kan masih yakin lah, bisa bahasa Inggris. Tetapi tiba-tiba pastor paroki bilang begini, excuse me father, mass in Tagalog. Misanya dalam bahasa Tagalog. Saudara-saudari, 1 kata pun saya tidak tahu bahasa Tagalog itu. Baru 1 bulan di Filipina. Dan misa bahasa Tagalog. Aduh, saudara-saudari. Kalau saya mengatakan nggak bisa, kan caranya memang motivasinya waktu itu cari duit untuk misa. Untuk saya bisa hidup. Ya kan motivasinya. Romo kok begitu? Saya harus jujur dengan Anda kan. Ini kan bisa. Jadi saya jujur dengan Anda pada waktu itu. Kalau bisa mendapat uang untuk bisa meneruskan hidup gitu loh. Nah, saudara-saudara misa dalam bahasa Tagalog. Tapi kalau saya mengatakan tidak siap, hilangkan kesempatan. Oke, saya siap, I'm ready, Father. Saya bilang siap. Nah, apa yang terjadi? Pastor itu pergi, saya panggil posternya untuk jangan kemana-mana. Pokoknya saya minta tolong dia. Oke. Nah, misa toh kan bahasa Tagalog kan pronunciasinya mirip-mirip Indonesia lah, nggak masalah. Baca lancar, tinggal baca aja. Khotbah boleh dalam bahasa Inggris. Khotbah langsung aja, langsung aja. Ngerti nggak ngerti ya, saya khotbah bahasa Inggris. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Masalah timbul pada saat doa syukur agung, saudara-saudari yang terkasih. Doa syukur agung itu kan panjang. Nah, saya pegang begini, saudara-saudari. Nah, ini saya jujur aja cerita di depan Anda, ini YouTube ada rekamannya. Saya cerita jujur penyertaan Tuhan yang luar biasa. Begini, saudara-saudara, saya tidak sadar di sebelah saya kipas angin, saudara-saudari. Itu namanya buku masih doa syukur agung, hampir konsekrasi. Terbalik, saudara-saudari. Dan saya nggak tahu kapan gimana kembalinya, saudara-saudari. Nah, ini kalau kembali tiba-tiba Bapak kami, anak domba Allah bagaimana? Kan umat tahu. Orang Filipina tahu, saudara-saudari yang terkasih. Ini kalau saya sampai salah baca, menjadi skandal yang besar, bisa sampai Vatikan, saudara-saudari yang terkasih. Waduh, bisa dideportasi saya. Filipina kan negara Katolik. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudari? Stres saya, saudara-saudari. Ini di gereja. Di sana tuh misa 1000 lebih, meskipun parokinya kecil, karena mayoritas Katolik. Saudara-saudari, disitulah saya menyadari kelemahan, mohon maaf, kebodohan saya, kenekatan saya. Hanya demi untuk menyambung hidup, saudara-saudari. Saya nekat. Memang Romulus itu nekatnya luar biasa, saudara-saudari. Nah, saya bingung, saudara-saudara. Saya hanya mengatakan, Tuhan tolong anakmu ini. Tuhan tolong anakmu ini. Tuhan tolonglah aku. Anda tahu, saudara-saudari, terjadi mujizat luar biasa, saudara-saudari. Nggak sengaja saya mengangkat tangan begini. Mengangkat tangan begini, saking takutnya, saking bingungnya. Kan nggak mungkin saya panggil kosternya tadi, pembantunya tadi. Sini. Kan lagi misa konsekrasi. Kok panggil-panggil orang?
nggak sopan saudara-saudari. Tapi pada saat saya itu di gereja di altar tuh saya mengangkat tangan begini saudara-saudari, karena bingung takut keringat sejagung-jagung keluar. Apa yang terjadi? Seluruh gereja berlutut saudara-saudari. Mungkin mereka merasakan mengalami penampakan atau apa, saya nggak ngerti. Pada saat mengangkat, semua satu gereja berlutut. Dan saya melihat, waduh, kok semua berlutut nggak lihat saya? Saya panggil posternya, sampai mana tadi saudara-saudari gitu. Sampai mana misanya tadi? Terus lancar misa sampai selesai. Dan setelah habis peristiwa itu, semua umat memandang saya begini semua. Begitu takjub dengan saya. Nah, saudara-saudari, apakah itu kekuatan Lulus Widodo? Tidak, saudara-saudari. Bukan kekuatan saya, tapi Tuhan yang bersama saya. Tuhan menjadi teman seperjalanan saya, dan peristiwa ini luar biasa. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Umat tidak langsung pulang. Biasanya orang Filipina itu habis komuni pada pulang, saudara-saudari. Mereka itu begitu kalau misal. Tidak ada yang pulang, nunggu saya. Bless Father, minta berkat. Jadi saya seperti Paus Fransiskus itu berjalan memberi berkat. Oh, begitu. Padahal pengen cepet-cepet sampai pastoran, saudara-saudari. Ya grobios keringat, saudara-saudari. Nah, inilah pengalaman saya, bagaimana Tuhan menyertai saya, dan masih banyak peristiwa waktu saya di pedalaman dan lain sebagainya. Mengapa saya ceritakan di hari Minggu panggilan ini? Saudara-saudari, jangan berpikir entah bagaimana apa yang terjadi di depan Anda pada saat Anda melakukan menjalani panggilan Tuhan. Entah sebagai pastor, suster, bruder, frater, sebagai umat, aktivis Katolik. Jangan berpikir bagaimana nanti, tetapi tenang saja, Tuhan menyertai Anda. Tuhan menyertai saya dan saya mengalaminya. Tuhan tidak akan permalukan anaknya. Tuhan akan menyertai saudara-saudari, dan itu terjadi pada diri saya. Siapakah aku ini Tuhan? Makanya saya kalau nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah saya ini? Tapi Tuhan menyertai saya begitu indah. Menyertai saya, betul-betul melindungi saya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan terjadilah seperti yang saya katakan tadi. Saya cuma mengangkat tangan ini, satu gereja berlutut, saudara-saudari, berlutut. Dan yang saya heran, tidak berani memandang saya. Seperti ada cahaya yang kuat sekali. Waktu itu saya tanya, kan setelah beberapa hari saya tanya kepada beberapa umat. Tapi dalam bahasa Inggris, karena Tagalog saya masih harus belajar terus. Dalam bahasa saya bertanya pada mereka, mengapa mereka pada berlutut? Saya tanya. Mereka mengatakan, ada suatu cahaya yang luar biasa gitu. Jadi mereka semua berlutut. Anda bisa bayangkan, ini seperti saya bisa begini. Bisa begini. Saya mengangkat tangan, semuanya. Saya tidak mengerti mengapa itu terjadi. Romo mengatakan tidak, dan terbukti 1000 orang lebih, saudara-saudari, yang ikut misa. Nah, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Romo mengada-ada. Saya juga tidak tahu. Memang saya tidak tahu, saudara-saudari. Perhatikan saudara-saudari, kalau Tuhan itu berkarya dalam diri seseorang, siapakah kita gitu loh. Kalau Tuhan mau melindungi anaknya, siapakah kita? Terserah Tuhan, saudara-saudari. Nah, di hari Minggu panggilan ini, saya mengatakan, meneguhkan apa yang dikatakan Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudari, Tuhan bersama dengan saya. Amin, saudara-saudari. Tuhan bersama dengan Anda. Tuhan bersama dengan keluarga Anda. Yang diminta Tuhan kepada Anda, saya percaya, trust. Yesus kau andalanku. Pegang itu dalam hidup Anda. Saudara-saudari yang terkasih, berkali-kali saya selalu mengatakan, jangan takut dengan penderitaan. Kalaupun saya harus menderita, berarti Tuhan memberikan izin kepada saya untuk saya menempa fisik mental saya. Kalau Tuhan mengizinkan Anda menderita, berarti Tuhan mengizinkan Anda menempa fisik mental Anda. Untuk apa? Untuk naik kelas, naik tingkat, saudara-saudari. Iman Anda itu harus naik kelas, naik tingkat. Bukan hanya TK, SD, apalagi PAUD, saudara-saudara. Iman Anda harus naik. S1, S2, S3, STLR, S-Kopior, saya nggak tahu, saudara-saudari. Harus naik, saudara-saudari yang terkasih. Itu pun saya alami sebagai Romo. Saya pernah Tuhan lindungi saya dari hujan. Saya tetap kehujanan. Saya bisa protes, Tuhan kenapa kok saya kehujanan? Karena mungkin bagi Tuhan, hujan itu bagus untuk kamu. Tuhan kenapa aku jatuh? Jatuh itu bagus untuk kamu supaya nggak ngebut. Karena kalau lebih ngebut lagi bisa jatuh, kepalanya yang pecah, saudara-saudari. Jadi artinya, kadang-kadang kita mengalami sakit sedikit, derita itu perlu untuk Anda, perlu untuk saya. Amin, saudara-saudari. Tetapi di saat-saat yang membuat Anda bisa binasa, di saat-saat sangat berbahaya, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda, tinggalkan saya. Amin, saudara-saudari. Tidak akan. Dan saat bahaya yang luar biasa, yang bisa mempermalukan Anda, tidak akan ditinggalkan. Terbukti, kalau saya waktu itu salah membaca satu kalimat saja. Saudara-saudara yang terkasih, saya salah membaca satu kalimat saja. Misa itu saya salah membaca. Mungkin saya mengalami malu yang luar biasa, saudara-saudari. Bayangkan misa masih konsekrasi, masih doa syukur agung, tiba-tiba meloncat penutup. Bagaimana, saudara-saudari yang terkasih? Karena saya tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Tagalog. Saya hanya melayani, saudara-saudari yang terkasih. Tapi Tuhan melindungi saya. Peristiwanya sederhana saja, tetapi luar biasa dan sangat menakjubkan. Saudara-saudari, untuk menutup renungan di hari Minggu panggilan ini, percayalah,
Tuhan teman seperjalanan Anda. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Percayalah saudara-saudara terkasih, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan membuat kita malu dan melindungi kita. Tetapi cara pandang kita, cara melihat kita harus seirama, sefrekuensi dengan Tuhan. Kita harus pakai kacamata cara pandang ilahi, bukan cara insani. Kalau insani itu gampang baper, gampang mengeluh, gampang kacau dan lain sebagainya. Tapi cara pandang ilahi adalah belajar melihat bahwa segala sesuatunya baik di dalam Tuhan. Berkah dalam. Kita akan sejenak. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama mewakili Pastor Paroki, Pastor Kornel, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, doa-doa Anda juga untuk kami, secara khusus umat di Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya yang hari ini berpesta nama. Juga yang kedua, terima kasih atas dukungan Anda, terutama bantuan-bantuan untuk program paroki, penyelesaian Gua Maria dan Taman Doa. Dan juga terima kasih untuk Matius, untuk Mama Ramba dan Ibu Rina untuk bantuannya dalam misa pada sore hari ini. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan dan tetaplah yakin dan percaya Tuhan menyertai Anda. Saya mengalami kasih Tuhan, Anda pun mengalami kasih Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita untuk menyadari kasih Tuhan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi, hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan sudah selesai. Pergilah, kita diutus.